Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Masih semangat adik-adik buat sekolah minggu? Masih dong kak. Wah, keren-keren. Adik-adik kita harus sering-sering berdoa supaya kita bisa cepet-cepet buat sekolah minggu offline ya. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu ingin memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita sama-sama mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mulai dari awal adik-adik. Semangat semuanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Yuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kita sudah memberikan persembahan yang mana bersumber daripadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan, sehingga kami dapat memberikan sedikit berkat yang mana itu bersumber daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap tangan yang memberi. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ingin bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai 16. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah dibentuknya itu, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 17 sampai 25. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Mereka tidak merasa malu. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu, berikan telinga untuk mendengar, dan juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 8-25. Yuk kita sama-sama membaca. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat dan bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penciptaan. Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi
di angkasa, yaitu selama 6 hari lamanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan sampai hari yang keenam. Nah adik-adik, kalau sudah dipelajari, kalian harus menghafal supaya nanti di sekolah juga itu akan selalu ada pembelajaran itu ya. Nah, pada hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan binatang di bumi, ternak, dan binatang melata. Manusia pertama di bumi. Siapa ya manusia pertama di bumi itu? Yaitu Adam. Lalu Tuhan juga menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam, yaitu namanya Hawa, supaya Adam ada temannya. Nah adik-adik, tadi diceritakan dari nats Alkitab kita, yaitu bagaimana Tuhan menyediakan semua yang diperlukan oleh manusia di Taman Eden ya. Setelah Taman Eden sudah diciptakan, sudah diciptakan tumbuh-tumbuhan, sudah diciptakan binatang-binatang di bumi. Ada banyak ya, ada ternak, ada binatang melata, ada binatang hutan. Nah, Tuhan mau semua yang ada di taman itu juga terpelihara adik-adik. Nah, selalu Tuhan menciptakan manusia karena manusia itu adalah ciptaan Allah yang tertinggi dan termulia, yang punya akal dan punya budi. Nah, manusia bisa memelihara semua yang ada di taman itu serta memakan buah-buahan yang ada di taman itu untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, di sana juga ada yaitu tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan, yaitu yang ada di tengah pohon itu, yaitu tumbuhan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, buahnya juga sangat baik. Sehingga Tuhan memberikan perintah kepada Adam supaya dia jangan menyentuh buah pohon itu. Karena ketika ia menyentuh pohon itu, maka ia bisa mati. Artinya dia akan berdosa sama Tuhan. Jadi adik-adik, selain Tuhan menciptakan buah-buahan yang ada di pohon itu yang boleh dimakan, Tuhan juga menciptakan buah pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia bisa memelihara semua yang ada di taman itu serta memakan buah-buahan yang ada di taman itu untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, Tuhan Allah memberikan kuasa kepada manusia supaya manusia itu tadi disuruh supaya dia menamai binatang-binatang itu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka melihat binatang hutan? Contohnya apa ya, Kak? Misalnya singa, ya, gajah, apalagi adik-adik? Macan, ada banyak ya, beruang. Tuhan ciptakan semua jenis binatang hutan. Binatang ternak apa aja ya, Kak? Binatang ternak ayam, kambing, sapi, kerbau, semua jenis binatang ternak Tuhan ciptakan. Terus burung-burung di udara, siapa yang tahu nama burung-burung? Contohnya burung merpati, burung elang, burung apalagi adik-adik? Banyak sekali nama burung ya. Nah, semua itu diberikan nama sama manusia, yaitu sama Adam
dan Hawa. Nah, adik-adik, dan nama binatang itu sampai saat ini juga itu namanya sampai seterusnya, ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada manusia supaya manusia itu memelihara ciptaan Tuhan, memelihara tumbuh-tumbuhan, ya. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan itu diperlukan manusia untuk bahan makanan, untuk bernafas. Perlu nggak sih tumbuh-tumbuhan itu untuk bernafas? Ayo, perlu ya, karena tumbuh-tumbuhan itu memberikan O2 untuk kita, ya, supaya kita bisa bernafas dengan baik. Nah, adik-adik, jadi dari nas Alkitab ini juga kita mau belajar di Taman Eden itu ada apa aja sih, gitu ya. Tadi sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatang-binatang hutan, binatang ternak, burung di udara. Ada lagi apa adik-adik? Ada banyak ya diciptakan Tuhan untuk kita. Ada apa namanya? Binatang melata, ada ular, ada buaya gitu ya. Semuanya, ada cacing, semua itu ada gunanya. Binatang yang ada di bawah tanah pun ada gunanya. Binatang yang ada di hutan pun ada gunanya. Nah, binatang ternak pun ada gunanya untuk dimakan. Nah, adik-adik, tadi juga disebutkan bahwa di Taman Eden itu ada sungai Efrat, ada sungai Pison, ada sungai Gihon, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, ada 4. Nah, di sanalah manusia bisa minum, bisa mandi, bisa hidup semuanya. Tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup dari air itu, karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Nah, makanya Tuhan memberikan air di Taman Eden. Apa yang mesti kita lakukan lagi untuk memelihara dan menjaga lingkungan kita? Kita juga harus saling mengasihi sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Terus juga memelihara dengan baik binatang-binatang ternak di rumah, memelihara ikan, boleh juga ikan hias atau ikan buat dimakan. Contohnya apa? Ikan mas, ikan gurami, ada banyak ya. Jadi kita bisa beternak. Nah, supaya juga nanti itu bisa kita gunakan untuk makanan, seperti itu ya. Nah, terus kita juga mau belajar bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu dengan cara kita juga mengasihi Tuhan, ya. Nah, adik-adik, dari nas ini diceritakan tadi Taman Eden itu adanya di bumi, adik-adik. Jadi Taman Eden itu benar-benar nyata ada di bumi. Coba ya, kita mau lihat di mana sih letak Taman Eden itu. Coba kita lihat dari peta ini. Nah, kita mau lihat letaknya ada di mana. Taman Eden itu letaknya dekat dengan Syria. Terus di sana dekat juga dengan Arab ya. Jadi dahulu Taman Eden itu ada di sana, adik-adik. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diusir dari taman itu. Nah, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kita
mau belajar bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan semuanya baik untuk manusia. Dan kita juga harus memelihara lingkungan kita supaya semuanya terpelihara dengan baik. Sekarang kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang bagaimana Tuhan mengasihi manusia, mengasihi semua makhluk yang ada di bumi ini, dan menciptakan semuanya baik. Untuk kami dapat bisa memelihara, menjaga lingkungan kami Tuhan. Tolong kami anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia, kami diberikan terus pengetahuan, diberikan kami terus ketaatan untuk mau menjaga lingkungan kami, menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan di halaman rumah dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengetahuan yang Tuhan berikan hari ini. Terpujilah namamu, Engkau luar biasa, Engkau maha pencipta, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, dan juga keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu minggu depan. Tapi sebelum itu kita sama-sama mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo anak-anak Sekolah Minggu GKO Sola Gracia yang disayangi Tuhan Yesus. Kita sudah belajar ya tentang apa saja yang ada di Taman Eden dan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya di Taman Eden. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dan menjaga diri kami secara baik sebagai ciptaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati setiap kakak-kakak guru sekolah minggu, memberkati setiap orang tua kami, dan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa di sorga, dalam anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus, dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai, memberkati anak-anak sekolah minggu setiap hari, dalam sukacita yang melimpah, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.